Ya, saya kan pakai HP jadi terbatas juga kalau presentasi tadi udah saya siapkan sih. Jadi ini apa namanya, pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian ujian. Mengolah data berarti ingin memberikan nilai dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan. Nah itu ingin memberikan nilai ya, kepada data yang sudah dikumpulkan untuk memberi makna tersendiri terhadap semua data yang telah diperoleh. Ya, jadi ada maknanya gitu. Kalau misalnya dapatkan kita menggunakan skala Likert ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau anak itu pada banyak menjawab 5 gitu ya, skala Likert itu bukan mengukur hasil tes tapi non tes. Ya, maka apa maknanya kalau banyak 5 gitu yang menjawab? Itu harus kita interpretasikan sehingga dipahami dengan baik. Pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik jika datanya data kuantitatif, yaitu berbentuk angka-angka. Ya, itu kalau ada angka kita bisa menggunakan dengan statistik. Ya, aplikasi-aplikasi yang ada sekarang membantu sekali. Ya, aplikasi yang membantu kita untuk percepat pengolahan data. Untuk data kualitatif ya harus dirubah terlebih dahulu ke dalam data kuanti jika ingin diolah dengan statistik kuantitatif. Tidak semua data kualitatif dapat dirubah ke data kuantitatif. Tadi yang saya katakan skala Likert itu bisa dirubah ya menjadi data kuanti. Ya, kalau benar salah misalnya bisa diubah menjadi 1 dan 0. Sehingga itu benar jadi 1, salah 0. Kalau benarnya ada 10 berarti nilainya skornya itu adalah 10. Kalau benarnya 5 maka 5 gitu. Itu karena nggak mungkin B itu kita pakai komputer, nggak bisa. Apa makna B itu? Itu kita harus ubah dulu. Maksudnya benar itu maksudnya apa? Benar kan itu data kuali. Kalau 1 itu jadi data kuanti namanya, kuantitatif. Ya, kemudian bobot dinyatakan dalam skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya. Ya, jadi skor yang diberikan kepada anak itu sesuai dengan bobotnya gitu. Bobot dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Misal kita punya soal esai ini terutama ya. Ya, kita ingin memberikan skor 100 semuanya gitu. Maka kalau 5 soal ya belum tentu ya semuanya 20 nilai satu soal. Ya, tapi bisa jadi nilai soal nomor 1 mungkin 30 ya skor kita. Soal nomor 4 cuma 15 ya kan, tergantung bagaimana tingkat kesulitan yang kita buat di dalam soal. Contoh nih ya, seorang peserta didik diberi 3 soal dalam bentuk uraian. Setiap soal diberi skor X maksimum ya dalam rentang ya 1 kurang 10. Jadi skor lambangnya X ya. Oke. Sesuai dengan kualitas jawaban peserta didik. Jadi rentangnya 1 sampai dengan 10. Ya. Artinya atau tadi ini dalam puluhan ya, ada juga 1 sampai dengan 100, ada juga 1 sampai dengan 100 itu rentang ratusan. Ya, perhitungan skor dengan sistem bobot pertama ya. Soal nomor 1, 2, 3 ya, tingkat kesukaran ya nomor 1 itu mudah, 2 sedang, nomor 3 sukar. Jawabannya dalam bentuk jawabannya adalah betul ya, nomor 1 itu betul, nomor 2 itu betul, nomor 3 betul. Maka di sini dilihat skornya itu untuk soal nomor 1 6 ya, soal nomor 2 7, soal nomor 3 10. Ya, jadi di sini mudah itu 6, sedangnya 7, sukarnya itu 10. Total skornya itu adalah 23. Lanjut, Mbak. Nah, rumus skornya itu ya sigma X per sigma S. Ya, apa itu X, apa itu S? Ya, sigma X sama dengan ya jumlah skor. Sama dengan 23 per 3 sama dengan 7,67. Tadi 23 kita udah tahu ya. Berapa apa dari mana? Coba lihat di atasnya, Mbak. 23 dari mana? Di atasnya, di atas sebelumnya. Dari mana 23, dari mana 3. Nah, itu 23 dari skor si X. Ya, dari skor ya.
yang dari X yang didapatkan 23. Iya, oke, lanjut. Kemudian ini kita lihat lagi ya, nomor soal 1. Itu soal nomor 1 itu mudah, nomor 2 sedang, 3 sukar. Ya, kemudian jawabannya itu betul skor X-nya itu 10 10 10. Ya, bobotnya itu B sama dengan 3, nomor 2 adalah 4, nomor 3 adalah 5 gitu. Kemudian X ya, XB-nya itu menjadi nomor 1, berarti 3 kali 10 30, 4 kali 10 40. Jadi bobot kali skor ya. Kemudian 5 kali 10 menjadi 50. Di skor kali bobot ya, itu sama dengan XB. Ya, dapatlah kita di sini 120. Nah, XB itu dibagi dengan kalau tadi sigma S ya. Nah, di sini kita perhatikan rumus skor tadi, sigma XB bagi B bagi apa namanya? Sigma B ya. Itu keterangan TK itu tingkat kesukaran, X skor tetap skor setiap soal, B bobot sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Ya, sigma XB sama dengan jumlah hasil perkalian X dengan B, jadi skor peserta didik sama dengan 120/12. Ya, oke, itu. Kemudian pedoman peskoran di atas hanya dapat digunakan untuk bentuk uraian biasa, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Untuk bentuk uraian objektif dan bentuk uraian non objektif harus menggunakan pedoman seperti berikut. Ya, tadi kita udah itu untuk uraian terbatas ya, untuk uraian yang kita buat soal-soal apa esai ya, apa istilahnya uraian dan mengisi jawaban. Ya, uraian bebas namanya ya. Kalau uraian terbatas itu coba contoh soalnya gimana, Bu? Nah, uraian bebas dengan uraian objektif atau non objektif. Kalau uraian bebas tanpa ada patokan, Bunda. Misalkan jelaskan pengertian reboisasi, tapi kalau terbatas tuliskan 5 macam planet, misalnya seperti itu, Bunda. Oke, coba kita lihat ya contoh indikator. Dapat menyebutkan 5 menu dalam Excel. Soal sebutkan 5 menu dalam Excel. Nah, itu contoh uraian terbatas ya. Pedoman penyekoran yang ada ini kita perhatikan, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Musibannya adalah ada 5 kan tadi, file, edit, view, insert, format. Ya, masing-masing kalau dia menjawab benar dapat skornya 1, sehingga skornya itu 5 untuk nomor 1. Nomor 1 untuk soal itu skornya itu 5. Kalau misalnya dia kurang 1 menjawabnya, misalnya di insert ya, kurang, maka 4 skornya. Nah, itu lebih mudah ya, nggak perlu kita berpikir oh ini kayak kurang, kalau bebas kan, oh ini kayak kurang banyak jawabannya. Kira-kira kan ya, kirologi. Kalau ini nggak emang benar-benar terstruktur terlihat. Oke, lanjut. Oke, lanjut Mbak. Buatlah pedoman penyekoran ya. Dari soal di bawah ini. Indikatornya adalah dapat menyebutkan 4 bentuk kata ulang dan contohnya. 4 kata ulang dan contohnya. Itu indikatornya. Bunyi soalnya adalah sebutkan 4 bentuk kata ulang dan berikan masing-masing sebuah contoh. Nah, itu bunyi soalnya. Lanjut, kita perhatikan bagaimana membuat pedomannya kira-kira. Apa pedomannya Bapak Ibu? Ya gampang lah ya kan. Dan kita sebutkan aja, kita buat aja kayak tadi indikator ini, kemudian butir soalnya ini, kemudian kalau dia bisa sebutkan sekian, nilainya sekian. Ya, ini juga tadi sudah dijelaskan ya, 2 pendekatan. Makanya menarik tadi karena lengkap. Di kelas yang lalu nggak ada penjelasan pandangan PAP gitu, yang kelas apa yang saya ngajar hari Kamis ya. Nah, ini bagus sudah tadi kita jelaskan, lanjut. Nggak jalan PPT-nya. Nah, ini juga tadi alhamdulillah udah jelaskan juga, saya bilang lengkap banget tadi yang presentasi ya.
Ada dua cara memberi skor pada soal tes bentuk objektif tanpa rumus tebakan, non-guessing, ya. Di atasnya lagi, Pak. Dari mana tadi nih? Kayaknya bukan ini ya. Apa terloncat-loncat nih? Gimana sih? Oke, baik. Nah, menggunakan rumus tebakan, ya. Dan juga non tebakan. Jadi anak tuh mereka-reka jawaban, nggak tahu ilmunya, nggak bisa kuasai, tapi dia nebak-nebak, itu maksudnya. Untuk item benar salah, true false, ya. Untuk item benar salah atau true dan false, maka rumusnya adalah S sama dengan sigma B kurang sigma S. Ya, skor yang dicari itu adalah S, B adalah jumlah jawaban benar, sigma S adalah jumlah jawaban yang salah. Ya, itu coba kita lihat, itu adalah rumusnya. Yang kedua, untuk item bentuk pilihan ganda multiple choice, ya, itu seperti ini, choice ya, sigma B kurang sigma S per N kurang 1. Apa itu N? Jumlah alternatif jawaban yang disediakan. Kalau tadi kan true false, salah benar, gitu aja udah, sigma B kurang sigma S, udah. Tapi kalau ada pilihan ganda, maka ada N kurang 1. Ya, jumlah alternatif jawaban yang disediakan, ya, terus kurang 1, ya. Ya, 1 itu bilangan genap. Maksudnya adalah coba kalau 3 kurang 1 berapa? 2, ya. Kalau 2 kurang 1 menjadi 1. Ini N ini jumlah alternatif jawaban. Misalnya 5 ya, 5 alternatif jawabannya, maka kurangi 1, ya jadi 4. Itu maksudnya ya. Jumlah jawaban yang benar ini kita harus tahu, dan juga jumlah jawaban yang salah. Intinya sama kayak tadi, hanya saja di sini tergantung pada jumlah pilihannya. Oke, lanjut. Penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain dalam kelompok tersebut. Apa ini? Penilaian apa ini? Ya, ini kayaknya ada yang loncat-loncat ya. Jadi norma itu berarti kapasitas atau prestasi kelompok. Ini judulnya nggak kelihatan ini. Kayaknya ini adalah PAN ya. Kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes. Oke, lanjut. Ini begini, Bunda. Iya, betul. Lanjut. Nah. Mungkin ada yang terlewat. Oke. Ya, PAN juga dapat dikatakan ya penilaian apa adanya. Dengan pengertian bahwa acuan pembandingnya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh rata-rata dan simpangan baku pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lainnya. Oke, lanjut. Saya pikir udah jam 11:30, masih ada hal yang lain. Coba lihat bawahnya lagi. Ini masih terkait dengan PAN dengan PAP ya. Udah kita jelaskan tadi, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ini ada TKP, tapi coba di atas ada TKP. Nah, coba kita lihat ya. Batas kelulusan, oke. Yang tadi batas kelulusan ya. Namun demikian guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tadi juga sudah dijelaskan di sana ya, di kelompok presentasi ya. Jadi TKP yang berorientasi pada kompetensi tetap dipakai sebagai tumpuan dalam penyusunan evaluasi, akan tetapi pada saat pemberian skor yang diperoleh siswa, maka TKP tidak dipergunakan sebagai pedoman. Oke, nggak bisa jadi pedoman, ya benar gitu. Iya, batas kelulusan tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa terhadap kompetensi yang ditentukan dalam TKP, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. Oke. Oke, ini juga nggak ada masalah. Lanjut, Mbak. Kita masih ada 5 slide lagi. Rata-rata kelompok atau kelasnya rendah, misalnya skornya itu adalah 40 dari 100. Ya, maka siswa yang memperoleh nilai 45 sudah dikatakan baik atau lulus. Nah, ini ya, nilai kita harapkan 100 dari 50 soal, tapi cuma dapat nilai 45 ya, cuman 45 ya, soal yang dia bisa jawab ya, dengan nilai setiap soal adalah 1, maka kalau 45 itu ya udah yang tertinggi di kelasnya, sebab berada di atas rata-rata kelas. Padahal skor 45, skor maksimum skor 100 termasuk sangat rendah, tapi di kelas itu udah nilainya udah paling tinggi.
Nah, itu ya. Maka di sini kita harus sering-sering keluar dari grup ya. Grup yang begini itu membuat kita menjadi kita merasa paling pinter ya. Kita merasa paling pinter di kelompok kita, padahal kalau keluar dari kelompok kita yang paling rendah gitu. Ya ini yang buat orang kadang sombong ya, merasa ada yang paling pinter padahal dia belum berkompetisi secara nasional atau secara di ya di lingkungan sekolahnya lah. Kelemahan yang lain ialah kurang praktis sebab hasil dihitung dahulu nilai rata-rata kelas apabila jika jumlah siswa cukup banyak gitu loh. Sistem ini kurang menggambarkan tercapainya tujuan interaksional sehingga tidak dapat jadikan ukuran dalam menilai keberhasilan pengajaran. Nah itu dia, tidak bisa mengukur tujuan interaksional sudah kita buat ya, karena orang taunya nilainya harus ya bisa mencukupi untuk bisa naik kelas. Nah, ini juga ada contoh yang lain ya, pedoman acuan norma gitu. Nah, ini tadi nggak sempat dibahas, nggak ada yang begini kayaknya ya di presentasi kelompok. Ini saya melengkapi ya bagaimana nilai A itu yang diperoleh ya nilai B gitu, nilai C, nilai D, nilai E. Ya, X bar itu X rata-rata, tadi rata-rata di kelompoknya tambah 1,5 ya. Oke, lanjut Mbak, nanti dipelajari sendiri. Saya pikir sudah setengah 12 ya, udah lewat sedikit ya, ini nanti juga bisa lihat sendiri. Demikian ya hari ini apa yang sudah kita bahas ini, semoga menjadi semangat kita untuk tetap melakukan proses penilaian yang sebaik-baiknya di kelas ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa kita ukur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kembali pada aktivitasnya masing-masing. Masih kuliah lagi? Jam berapa? Masih, Bu Ipa, Bunda. Oh, udah masuk? Belum. Nanti ya. Baik. Saya pengen satu orang, kalau bisa nanti minggu depan kalau bisa ada yang presentasi di sekolahnya seperti apa ya pelaksanaan penilaian yang sebenarnya gitu. Ada satu orang yang presentasi ya terkait dengan ini. Sekian ya, kita kembali ya ke kegiatan kita. Terima kasih semuanya, Bu Khadijah semuanya. Terima kasih. Bu Ipa jam berapa ya Pak sampai? 1:30. Nah, sholat dulu ya. Oke. Berarti ya, habis zuhur nih. Ya. Ini boleh live ya. Sama. Ya. Sama berarti ya.